Aduh, habis barangnya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang kita cintai sebagai generasi penerus harapan bangsa dan agama kita, insyaallah. Mudah-mudahan dalam berkah Allah kita malam hari ini berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kami, remaja dan remaji, generasi penerus harapan bangsa, agama dan negara kita. Mudah-mudahan anak-anak kita gini seperti ini bisa berkumpul dengan kita bapak-bapak dan ibu-ibu dalam acara kita pada malam hari ini. Seterusnya kami Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah melaksanakan hal-hal tersebut. Sebagai seorang muslim, sudahkah kita bergembira? Maka dikatakan oleh Rasulullah, ada setidaknya 3 hal ketika kita masuk bulan Ramadan. 3 hal tersebut setidaknya kita amalkan. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Man fariha bi dukhulir Ramadan harama jasaduhu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, haram jasadnya terpanggang oleh api neraka. Padahal kalau kita lihat, apa susahnya kita bergembira, apa susahnya kita ceria, apa susahnya kita bahagia. Tetapi Bapak Ibu, bulan Ramadan identik dengan bulan lapar, betul itu? Lapar. Bulan Ramadan identik dengan bulan yang penuh dengan lemah, lesu, letoy, betul? Iya. Kita tak makan, malamnya qiyamul lail, subuhnya sahur, lemah kita. Maka kalau seandainya orang mengatakan bahwasanya kami ini tak sedap masuk bulan Ramadan, kenapa tak bisa makan, tak bisa istirahat, betul, tak salah dia. Maka kalau seandainya orang mengatakan hal seperti itu dan ia imani, maka dia bertentangan dengan konsep Rasulullah SAW. Barang siapa yang bergembira, harusnya kita ketika hadirnya Ramadan kita bergembira. Kenapa bergembira? Perhatikan apa kata Rasulullah SAW. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Engkau telah didatangi oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum bisyam. Allah mewajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Tuftahu abwabus sama' wal jannah. Terbuka pintu langit dan pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim. Tertutup pintu-pintu neraka. Wa turbatus sayatin. Terikat para setan-setan. Wa huwa fid dahir, di dalamnya lailan khairun min alfi syahr. Ada 1 malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka makna yang dangkal seperti ini Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita bulan yang namanya bulan Ramadan, bulan terbaik. Dalam bulan Ramadan Allah titipkan 1 malam terbaik. Allah titipkan kepada seseorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Kemudian dalam bulan Ramadan tersebut ada kitab yang kita kenal dengan kitab yang terbaik di antara kitab-kitab yang lain.
Allah turunkan di mana? Di Mekah, kota terbaik, dan untuk umatnya umat yang terbaik. Maka kalau kita tak mengimani, tak percaya bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik, maka kita ini siapa? Maka kita wajib mengimani bahwasanya Ramadan adalah Ramadan, bulan yang terbaik. Maka kita wajib untuk bergembira. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika datang bulan Ramadan, mereka setidaknya mengamalkan dua hal. Yang pertama, masuk bulan Ramadan, para sahabat ini suka berdoa. Apa doanya? Seperti yang tadi panjatkan atau yang doakan tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban sampai ke usia kami. Bapak ucapkan doa ini, meninggal Bapak sehari sebelum Ramadan, tercatat Bapak Ibu sebagai orang yang berpuasa penuh meskipun kita tak sampai usia kita sampai ke sini. Kenapa? Kita sudah berniat bahwasanya kita bisa masuk pada bulan Ramadan. Itu bergembira. Gembira saja kita subhanallah mendapatkan keagungan dan mendapatkan mubarak berkeberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang dibuat oleh para sahabat yang kedua adalah mereka itu mensucikan diri, baik itu dari sifat jismiyah dan ruhiyah. Apa sifat bentuknya sifat jismiyah? Bapak Ibu yang berbahagia, sifat jismiyah yaitu mereka menjaga kesehatan, mereka menjaga kekuatan, mereka menjaga fisik agar bisa qiyamul lail, agar bisa untuk sholat 5 waktu tepat dan di waktunya tepat di masjid, dan agar bisa memenuhi keberkahan dari Allah dengan bukan hanya ibadah-ibadah yang wajib tapi juga ibadah yang sunnah seperti halnya tadarus. Kemudian Bapak Ibu ini yang kadang-kadang kita lalaikan. Apa coba? Kita perlu persiapan jismiyah berikutnya adalah perlunya kita mempersiapkan busana atau baju yang terbaik. Imam Abu Hanifah, salah satu dari 4 mazhab, kalau seandainya masuk bulan Ramadan tak ada duit dia, maka dia jual salah satu barang terbaiknya, dia beli baju yang terbaik untuk persiapan pada bulan Ramadan. Bapak Ibu kalau sekarang ini masih punya rezeki, pergi sekarang ini kita umroh di Mekah, di Madinah, kami 6 tahun di Mesir, itu setiap bulan Sya'ban mereka beli baju baru. Kenapa? Persiapan pakai di waktu bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan mereka pakai baju yang terbaik, mereka pakai baju baru. Karena apa? Karena tahu bahwasanya masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah memberikan perintah kepada sahabat untuk mengenakan baju yang terbaik. Kadang-kadang kita kembali Bapak Ibu. Kapan kita beli baju baru? Ketika pas ujung-ujung Ramadan, betul? Akhirnya tanggal 25, 26, 27, 28, 29 kosong masjid. Kenapa sibuk beli baju baru? Di mana? Di mall, di pasar. Orang ketika itu tak lagi untuk fokus dalam beribadah. Ketika itu mereka semuanya sudah berada di pasar, tidak lagi berada di masjid. Kalau saya percaya coba tengok. Dari tanggal 25 sampai tanggal 30 orang tak ada ke masjid. Maka kalau kita lihat sekarang ini kembali. Nah, itu pun terjadi di Mesir Bapak Ibu yang berbahagia. Orang-orang di sana itu dapat THR-nya bukan bulan Ramadan tapi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban mereka dapat duit, mereka beli baju yang terbaik untuk persiapan pada bulan Ramadan. Tak salah sebetulnya kalau Bapak Ibu beli baju yang terbaik untuk dipakai untuk pada bulan Syawal, tak salah. Kita kadang-kadang memakai baju terbaik tersebut untuk dilihat orang, tak salah. Tapi yang harus kita perhatikan adalah Bapak Ibu yang berbahagia, alangkah baiknya ada baju yang mana baju tersebut kita pakai untuk silaturahmi, tapi ada baju yang kita pakai untuk pergi ke masjid. Berapa banyak sekarang ini kita punya baju tersebut, berapa banyaklah kita bawa untuk pergi ke masjid. Kadang-kadang maaf, kita kadang-kadang melihat anak-anak kita ini pergi ke masjid ketika bulan Ramadan, kadang-kadang memang mengkhawatirkan saya. Kenapa? Pergi ke masjid dalam bulan Ramadan pakai sarung diikat di pinggang. Betul Pak? Pergi ke masjid pakai sarung diikat di pinggang. Maaf cakap ini baju kaos kemudian robek-robek ke sini lagi. Ini menghadapi bulan terbaik. Menghadapi bulan terbaik dan ibadah terbaik. Alhamdulillah, tak tahu umur panjang atau tidaknya, pakai sarung itu diikat di sini. Kemudian apa? Baju cakap ini Pak. Leher ini kadang-kadang agak panjang sampai sini. Karet itu molor. Padahal dia bukan tak ada baju baik, ada.
Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mohon ketika kita nanti masuk bulan Ramadan, tolong berikan yang terbaik baju kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena sebetulnya adalah perintah Rasulullah ketika masuk Ramadan itu, bentuk kebahagiaan kita adalah dengan memakai baju yang terbaik, dengan memakai baju baru. Kadang-kadang kita terbalik, pas masuk bulan Syawal bajunya baru, padahal sholatnya cuma Idul Fitri sebiji saja, dan itu pun cuma 2 rakaat, dan habis. Ada lagi cerita. Tetapi bulan Ramadan 30 atau 29 hari kita diminta untuk sholat tarawih. Bayangkan sholat tarawih ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu kalau tak nyaman bajunya Pak, itu tak selesai. Maka ketika kita pakai baju yang nyaman, enak, ada aslinya, itu nyaman sekali. Bayangkan kalau seandainya anak-anak kita ketika pas sholat cakap sarungnya sarung tak sedap, sikit-sikit lepas, apa yang nyaman? Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ketika nanti kita punya anak, ketika nanti kita punya duit, maka mohon berikan yang terbaik untuk mereka menghadapi bulan Ramadan. Itu di antara. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita kadang-kadang masuk bulan Ramadan dengan tak masuk bulan Ramadan sama saja. Maka kalau kita lihat, ya, kiblat kita bukan, saya katakan Mekah, Madinah dan semua itu terbaik, tidak, tapi ada di antara orang-orang Madinah, orang-orang Mekah dan orang-orang Mesir tersebut yang masih membudayakan sunnah dari Rasulullah. Apa coba? Membuat nuansa rumah dengan nuansa Ramadan. Bapak Ibu, kalau seandainya masuk Ramadan, rumahnya bersihkan. Kalau bisa, buat nanti rumah tersebut ada lampu yang kelap-kelip. Kalau bisa buat tulisan marhaban ya Ramadan atau Ramadan kali, supaya anak itu bisa membedakan, oh sekarang ini masuk bulan Ramadan, oh sekarang ini sudah masuk bulan puasa. Maka ada nuansa yang berbeda pada anak-anak ketika masuk bulan Ramadan. Coba sekarang kita lihat, sama saja. Kalau orang-orang dulu apa coba buatlah, kalau tempat kami di Bekalis Bapak Ibu, itu ada lampu colok, oh ya, lampu colok itu yang dikasih api itu Pak, itu kadang-kadang dibuat di masjid, dibuat gambar masjid dan sebagainya, membuat nuansa hidup itu payah sekali. Karena ketika pas masuk bulan Ramadan, kita bagaimana supaya ini bersukacita, bagaimana supaya orang itu bisa sumringah ceria. Tengok tuh cerita Upin, opah sedih sekali kalau seandainya ketika itu tidak ada lampu colok dan sebagainya. Maka ketika itu Upin berkolaborasi dengan Kodalah, apa yang dibuat dia, buat lampu colok dan sebagainya. Maka itulah yang sebetulnya yang didambakan oleh Rasulullah, membuat keceriaan ketika masuk bulan Ramadan adalah bagian dari hal yang sunnah, hal yang baik. Kalau sekarang ini jadi bahaya, cukup saja dengan buat lampu yang kelap-kelip, ingin masuk rumah, atau buat kalimat marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan dan sebagainya. Dengan seperti itu insya Allah anak-anak itu berbahagia, anak-anak kita ceria, dan kita pun sedap ketika masuk di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, para sahabat juga selain secara jismiyah mereka mensucikan diri, ada juga mereka mensucikan diri secara ruhiyah. Apa itu secara ruhiyah? Secara spiritual dan secara hubungan baik diri kita kepada karib kerabat atau kepada sahabat atau kepada para tetangga. Di antaranya adalah saling bermaaf. Tak salah kalau kita bermaaf-maafan ketika atau setelah dari bulan Ramadan menjelang bulan Syawal, tak salah. Tapi yang paling tepatnya adalah ketika masuk Ramadan, bulannya bulan suci. Ya, bulannya bulan suci, orang yang masuk pun harus suci, maka harus 0 to 0. Tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi dendam, dan tidak ada lagi hasad. Banyak di antara kita ini kadang-kadang ada hasad. Kadang-kadang adik-beradik saja tak bertegur sapa, betul Pak? Adik-beradik saja tak bertegur sapa. Kadang-kadang menantu sama mertua tak bertegur sapa. Padahal Rasulullah katakan 3 hari sengaja tak bertegur sapa, jangan harap dia masuk surga. Itu dia. Apalagi suami istri tak bertegur sapa, jauh panggang dari hati. Karena apa? Karena ketika orang terdekat, beda dengan orang jauh misalnya, orang terdekat dia tak bertegur sapa, jangankan masuk surga, cium bau surga saja tak dapat. Maka oleh karena itu masuk bulan Ramadan, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang masuk bulan Ramadan tak akan pernah diampuni dosanya, ya, selama dia ada sifat 2. Yang pertama bermusuhan, tak pernah bermaaf-maafan. Yang kedua musyrik. Maka jangan sampai, saya kira kita tak mungkin musyrik insyaallah.
Tapi jangan sampai masih ada dendam, masih ada yang namanya sifat hasad dan kadang-kadang kita ini punya dendam, ada pula episode-episodenya. Betul. Misalnya kita marah dengan Pak Uwo kita, dengan Pak Etek kita misalnya, karena mungkin dia ceke, pelit, bakhil misalnya kan. Kadang-kadang kita bilang sama anak kita, kok jangan pergi ke rumah Pak Uwo, kenapa? Dia cekil nih. Dia pelit itu dan sebagainya. Jangan pula itu namanya hasad yang berkesinambungan. Ada pula episode-episode yang jangan. Hasad ini naudzubillah Bapak Ibu yang berbahagia. Maka Rasulullah SAW ini wanti-wanti betul masalah hasad. Karena apa kata Rasulullah SAW? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala, "Iyyakumul hasad." Hendaklah engkau menjauhi dari sifat hasad. Kenapa? Karena sifat hasad itu yakulul hasanat, dia memakan kebaikan, memakan pahala. Ada dua, Bapak Ibu, ada dua pekerjaan yang mana ketika kita kerjakan maka kita jangankan mendapatkan pahala, bahkan mengundang dosa. Apa yang pertama? Yang pertama sifat hasad, dan yang kedua adalah kalau kita bersedekah tapi menyebut-nyebut. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatbauha adza. Pemberian perkataan yang baik lebih baik daripada pemberian tapi menyebut-nyebut. Maka naudzubillah. Hasad. Bapak Ibu yang berbahagia, ada dua hal di bumi dan di langit itu disebabkan karena hasad. Yang pertama, Nabi Adam di bumi, ya. Nabi Adam itu punya anak, yang pertama Kabil atau Qabil, yang kedua punya anak Habil. Qabil membunuh Habil itu karena sifat hasad, itulah terjadi pembunuhan yang pertama. Kemudian iblis tak mau sujud kepada Adam karena apa? Sifat hasad. Maka bayangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk sifat hasad tersebut satu ayat spesial. Apa ayatnya? Qul a'udzu birabbil. Karena sifat hasad ini bisa menghalalkan segala cara. Bahkan orang bisa menghancurkan orang lain, dia tak tahu, pokoknya dia bisa menghancurkan orang tersebut meskipun dengan jalan yang tak dibenarkan, yaitu sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Apa kata Allah? Qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya? Katakanlah aku berlindung kepada Allah dari malam apabila menjelang subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, daripada penyihir perempuan apabila dia telah meniup buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan apabila orang hasad tersebut dia menerapkan atau dia mengaplikasikan sifat hasadnya, naudzubillah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, masuk bulan Ramadan tak usah lagi ada sifat hasad, tak usah lagi ada sifat dengki, tak usah lagi ada sifat dendam, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Karena kalau kita masih memiliki sifat hasad, masih memiliki sifat dendam, maka tak diampunkan dosa kita, maka kita tergolong orang yang paling rugi, orang yang paling terlaknat, dan orang yang paling dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat yang kedua yang kata Rasulullah wajib untuk dijauhkan selama bulan Ramadan. Apa? Sifat tersebut tak lain dan tak bukan adalah amarah atau emosi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syadidu laisa bisur'ah wa innamas syadidu yakfihi." Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai begulat, tetapi orang yang dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya dari kemarahan, dari kemurkaan dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, amarah ini kelihatannya gampang untuk menyetop. Amarah ini kelihatannya, tapi payah. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah maka bagimu surga. Kelihatannya gampang. Tapi berapa banyak di antara kita ketika tak mampu menahan amarah, emosi, hubungan kita dengan mertua hancur, hubungan kita dengan ipar hancur, hubungan kita bahkan dengan adik-beradik hancur hanya gara-gara emosi yang tak mampu kita bendung.
Maka oleh karena itu memang bisa untuk dirajut kembali, memang bisa untuk dimaafkan, tapi agak beda. Karena apa? Karena tak mampu mengontrol emosi. Saya ibaratkan di depan saya ini ada botol Coca-Cola. Ketika saya aduk Coca-Cola ini, kemudian saya buka, maka apa yang terjadi? Gasnya, airnya akan menguap ke atas. Betul Pak? Tetapi kalau seandainya saya tutup, saya biarkan lama, maka apa yang terjadi? Maka gasnya akan hilang dan gasnya tidak ke atas. Begitulah bentuk emosi. Kalau seandainya kita marah, jangan ketika itu kita buka mulut kita. Karena apa? Pasti mulut kita ini akan membuka semua aib orang yang kita tuju. Hina, dina, caci, maki. Kemudian semua kalimat-kalimat yang tak baik, semua kalimat-kalimat yang buruk kita tujukan kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Hancurlah hubungan kita dengan mereka. Na'udzubillah. Maka kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha. Jalan berbelok.